Pemirsa, perebutan tiket terakhir ke Olimpiade 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Gini tengah berlangsung. Skor pertandingan di babak pertama 1-0 untuk Gini. Apakah anak-anak asuh Shin Tae-yong akan mencetak sejarah lolos ke Olimpiade Paris? Ya, Sylvia, kita akan segera mendapatkan jawabannya. Tidak hanya peluang Timnas U23 Indonesia merebut tiket terakhir Olimpiade 2024 yang banyak dibahas, lagi-lagi Sylvia, ini soal naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia terus menjadi isu kontroversial yang bergulir. Apakah naturalisasi adalah resep mujarab untuk memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia? Atau malah menggerus potensi-potensi pemain lokal? Inilah kontroversi selengkapnya, emosi naturalisasi bersama saya Zilvia Iskandar. Dan saya, Valentinus Reza. We're into sudden death as Lee Kang-hee steps up and his penalty is with the chance to send his team to the semis, and he does right into the corner. Wild celebration. Merebut tadi, umpan kembali terobosan berbahaya. Seru. Semua dari kita sedih lah kalah, tapi kan kita harus optimis bahwa kita lolos di Olimpiade, ya. Kita mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Kita percaya kalian. Kalian bisa. Come on. Come on. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Masih ada satu kesempatan. Masih mau main? Ayo kita fight back. Come on. Menemukan generasi emas itu tidak mudah. Nah, hal ini sedang terjadi di... Nah, karena itu generasi emas ini benar-benar kita persiapkan dengan berbagai program. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Toel, selamat malam. Iya, berikutnya juga ada politikus PKS sekaligus pemerhati sepak bola Indonesia. Sudah ada Bang Iqbal. Selamat malam Bang Iqbal. Selamat malam Bang Iqbal. Ya, dan di sebelah kiri kita Sylvia sudah hadir tenaga ahli bidang diaspora dan kepemudaan Kemenpora Hamdan Hamedan. Selamat malam Bang Hamdan. Dan juga sudah hadir pengamat sepak bola Dwi Wijiatmiko. Bung Wiwit, selamat malam Bung Wiwit. Dan juga sudah hadir bersama kita Ketua Umum Sepak Bola Indonesia Juara Henry Satrio. Bang Hensat, apa kabar Bang Hensat? Pak Ketum, apa kabar? Pak Ketum ya, panggilannya. Oke, Reza, pembahasan kita malam ini kan soal emosi naturalisasi. Tapi sebelum kita bahas soal emosi naturalisasinya, saya ingin tanya dulu ke Bung Toel. Emosi gak melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi 1-0 untuk Gini? Saya nggak emosi. Karena apapun hasilnya, sebetulnya pencapaian Indonesia di menuju meraih tiket Olimpiade ini udah istimewa lah. Bisa semifinal, bisa playoff ranking 3, lalu harus playoff lagi sekarang dengan wakil Afrika. Saya pikir udah melampaui pencapaian. Oke. Jadi apapun itu sebetulnya apresiasi tetap buat timnas Indonesia. Lolos atau tidak lolos Olimpiade tidak masalah? Ya, tidak untuk Bung masalah. Toel? Kalau saya karena lihat lawannya ini kan juga punya kualitas. Babak pertama ini kan masih baru babak pertama tadi kan ketinggalan 0-1. Jadi bukan hal yang gampang, apalagi kita nggak diperkuat materi, terutama di belakang. Rizky Ridho nggak ada, Justin Hubner nggak ada, Elkan Bagot nggak mau datang kan begitu. Elkan Bagot nggak mau datang ya? Atau nggak mau respon? Ya nggak respon. Masih misteri katanya ya. Oke, tapi 1-0 atau tertinggal 0-1 untuk Indonesia itu not bad kah, Bung Toel? Not bad. Not bad at all ya. Melihat bagaimana orang-orang sudah berspekulasi nih Reza. Katanya ini bisa 3-0, bisa 4-0. Kayaknya sudah tidak pede gitu loh. Tapi dari segi fisik, mental sepertinya mengimbangi ya Bung Toel di babak pertama ini. Jadi cenderung mainnya defend kan di bawah tadi. Sesekali serangan balik bagus. Cuma ketika dapat serangan balik juga agak susah. Jadi kehebatan tim kita, kekuatannya di serangan balik, tapi kelemahannya juga sama. Tadi kan penalti itu awalnya di serangan balik. Terus ada pelanggaran penalti. Tapi STY hebat dong, bisa setidaknya
babak pertama ini Saya mengimbangi. tidak sepenuhnya mengiyakan pernyataan Anda. Oke, kenapa? Dari segi taktik kenapa memang? Karena saya menilai panjang ya, sejak hadir di era Ketum PSSI Iwan Bule sampai sekarang gitu loh. Jadi saya mengamati panjang. Tapi bukan. untuk pertandingan ini saja gimana ramuan Untuk taktik dari U23 Sintayong? ini oke lah, apresiasi. Di laga lawan Gini? Di laga lawan Gini kan udah jelas pertama? kalimatnya sebelum pertandingan, nggak usah lihat isi pertandingannya karena orientasinya akan lolos. Berarti memang sangat parkir bus. Oke, sangat parkir bus ya. Sangat Bung Wiwit, parkir bus. Anda melihat hal itu juga Bung Wiwit, seperti itu, parkir bus? Ya sangat bisa dimengerti ya, karena kita, kalau menurut saya kita sudah habis semuanya di Piala Asia. Mental kita, fisik kita, bahkan Sintayong sendiri mengakui bahwa waktu kita melawan Irak kita kondisinya udah, para pemain itu udah habis. Jadi kita hanya berharap yang terbaik nanti apapun hasilnya. Saya setuju tadi dengan Bung Toel bahwa timnas U23 ini sudah pantas diapresiasi. Karena kalau saya melihat Olimpiade ini adalah Piala Dunia di level U23. Karena diikuti seluruh dunia, proses kualifikasinya hampir sama. Kita sekarang ada di playoff interkonfederasi. Itu kalau kita bandingkan dengan Piala Dunia 2022, kita ada di posisi di mana waktu itu Australia dan Peru yang main. Kita udah hampir menjadi 20 tim terbaik di dunia kalau bicara Olimpiade 2023. Jadi apapun yang hasil yang didapatkan oleh Sintayong dan pasukan nanti, kita pantas berikan apresiasi. Kita sudah menjungkir balikan prediksi karena semua orang mengira Korea Selatan nanti yang akan menemani Jepang dan Uzbekistan ke Olimpiade. Tapi ternyata kita buyarkan semua prediksi itu. Oke, berarti Mas Hamdan kalau melihat penilaian dari dua pengamat bola kita sepertinya sangat mengapresiasi dan merasa bahwa tidak lolos Olimpiade pun sepertinya bukan masalah begitu besar karena kita sudah banyak sekali pembuktian yang kita lakukan selama Piala Asia. Tapi buat Kemenpora, buat pemerintah, apakah itu cukup puas sampai playoff dengan perwakilan dari Afrika tapi tidak lolos ke Olimpiade? Jadi tentu kita melihat sesuatu dari skala makro ya, kita lihat secara strategis. Kita harus trust the process. Karena success is not an instant ya. Bill Clinton pernah mengatakan follow the trend line, not the headline. Lihat trend line-nya bagaimana timnas kita naik secara gradual dari ranking FIFA 170 hingga 130. Beberapa kali tim yang dipimpin, yang dilatih oleh Coach Sintayong menciptakan rekor-rekor baru. Tembus Piala Asia U20, tembus Piala Asia U23, tembus Piala Asia Senior. Kemudian di Piala Asia juga mencapai prestasi yang sangat baik, tembus babak 16 besar. Kemudian untuk Piala Asia U23, PSSI menyatakan targetnya adalah 8 besar. Ternyata bukan hanya kita telah memenuhi target, tetapi kita masuk ke 4 besar, bahkan masih bertanding melawan Guinea hari ini. Berarti sudah melebihi ekspektasi. Dan saya setuju dengan rekan-rekan di sini bahwa ini suatu hal yang harus diapresiasi. Jadi kita harus puas apapun hasilnya nanti pertandingan Indonesia versus Guinea. Mungkin salah satu hal yang penting kita catat di sini adalah stepping stone for a better future. Ingat, tim yang bertanding hari ini adalah tim termuda di Piala Asia. Jadi sebetulnya room for growth-nya sangat tinggi. Kita belum melihat golden generation. Karena golden generation-nya sedang berlangsung saat ini, sedang ditempa saat ini. Percayalah bahwa dalam waktu 2-3 tahun mendatang kita akan naik ke prestasi yang jauh lebih baik lagi. Dan di sini kita melihat prosesnya itu. Oke, Bang Hensat deh, kalau gitu tanggapannya nih Bang Hensat terkait dengan progres yang dijalani oleh para pemain kita. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI mengatakan ini bisa jadi generasi emas timnas Indonesia. Bang Hensat, tanggapannya seperti apa sejauh ini perjalanan Indonesia hingga akhirnya di babak pertama melawan Guinea, walaupun memang harus kalah 0-1 tapi masih ada babak kedua, masih ada peluang. Sejauh ini seperti apa tanggapannya? Gini, dalam sebuah pertandingan ya, pertandingan apapun itu, kalau sepak bola, ini kan ada dua sebetulnya keinginan para supporter gitu. Yang pertama adalah menang pertandingan, yang kedua juara. Nah Sintayong ini belum nih juara, dia baru menang pertandingan aja. Apakah itu mengobati rasa haus? Iya. Jadi di beberapa minggu belakangan ini mulai kita bicara tentang kok kita kalah ya. Sebelumnya biasa kalah itu, lawan Thailand kalah, lawan Vietnam kalah, biasalah gitu ya. Sekarang mereka bukan di kelas kita, seperti itu. Kok kita sekarang menang dan terus kemudian begitu kalah kita menyesali itu. Dan itu jadi perbincangan kenapa ya bisa kalah. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia malah. AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya Bung ya, terpaling sering runner upnya, menang sih enggak gitu. Nah dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya,
itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu, minimal bisa kesebut dalam sejarah sebagai juara. Nah, memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Itu yang menurut saya mestinya sabar dulu gitu. Nanti kalau udah juara baru kita win. Oke, jadi maksudnya euforianya jangan terlalu berlebihan atau seperti apa nih? Ya mungkin Bang karena Sat? rasa kehausan kita jarang menang waktu itu ya. Oke. Jadi begitu menang satu kali aja itu hal yang luar biasa. Iya. Menang lawan Korea Selatan kan hal yang luar biasa tuh. Bahkan Bung Toel dan Bung Dwi ini juga pernah menyebutkan bahwa ini jangan-jangan kita sudah final nih. Di lawan Korea itu sudah menangan yang luar biasa. Nanti itu bisa jadi turun terus. Itu sudah peak moment kita itu, iya, ketika menang lawan Korsel. Akhirnya begitu juga gitu. Tapi kalau kata tadi Mas Hamdan kan ini follow the trend line. Ini kan ada prosesnya. Kalau kita bicara percaya proses gitu kan. Ya, itu banyak kan tagar di media sosial seperti itu. Follow the process itu kan sebuah perkataan untuk menyembunyikan kekecewaan aja sih. Kita lihat aja prosesnya gitu. Tapi kan nggak menang-menang gitu. Timnas kita tuh kurang apa gitu. Paling sering masuk di final AFF. Tapi juara juga enggak gitu kan. Kan nanggung Jadi itu pernyataan-pernyataan menghibur saja ya? Gimana tuh Mas Hamdan? Begini ya, not every single competition is created the same. Tidak setiap kompetisi itu sama. Brazil tidak pernah menang Gold Cup, tapi dia menang Piala Dunia. Kenapa? Karena Brazil tidak peduli terhadap Gold Cup. Kalau saya disuruh milih juara Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia, saya pilih kualifikasi Piala Dunia. Ataupun saya pilih kualifikasi untuk Olimpiade, karena levelnya lebih tinggi. Yang duduk di stadion juga berbeda. Kita bahas bisa 4-3 besar, ya, perebutan juara ketiga di U23, itu menurut saya lebih tinggi daripada memenangi Piala AFF. Karena itu Southeast Asia. And then in AFC Under-23, we are fighting against South Korea. We are fighting against Saudi Arabia, Uzbekistan. Ini adalah powerhouse-nya Asia gitu loh. We are in the big games now. Ada sependapat dengan itu, Bung Toel? Tidak sependapat. Kenapa tuh? Ya karena begini, dalam sepak bola itu ada tahapannya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos. Jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Jadi tapi jangan diplesetin, termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer, ini bukan target dengan prioritas. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi, tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago gitu loh. Soal proses juga harus kita analisis secara sepak bola. Naturalisasi itu adalah proses atau apa gitu yang dimaksud proses sepak bola. Sebelum kita bahas soal naturalisasi, ini sudah emosi sepertinya sesuai dengan topik kita pada hari ini. Padahal baru membahas babak pertama lawan Gini dulu. Makanya, coba nanti Bang Iqbal ditanggapi dan juga Mas Hamdan untuk dijawab tadi pernyataan dari Bung Toel. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Mumpung banyak yang nonton nih, Sylvia. Iya. Kita tes dulu dong suara pendukung atau supporter Indonesia. Mana suaranya nih? Timnas lagi main. Masuk babak kedua.
masih bisa lah ya. Masih bisa. Mengejar masih ketertinggalan bisa. mumpung masih 1-0 ini Iya. ya. Oke, Bang Iqbal, kalau tadi Mas Hamdan mengatakan we have to trust the process, percaya pada proses. Bang Iqbal percaya tidak pada proses yang sudah dijalani pemerintah kita sejauh ini untuk membangun timnas kita? Ya, proses Berprestasi. itu kan ada yang prosesnya itu bertahap, ada yang instan. Nah, saya kira proses instan ini yang harus kita cermati. Bahwa keberhasilan itu jangan sampai nanti Pak Erik selesai, baru prestasinya menurun lagi. Sehingga apa yang dikhawatirkan Bung Toel dan masyarakat para pecinta bola Indonesia adalah bagaimana sepak bola kita itu berkelanjutan. Jadi kalau kita tadi bicara instan dengan cara naturalisasi, tapi jangan lupa juga pembenahan pada level bawah. Bagaimana ke depan minat sepak bola tumbuh, remaja-remaja kita yang talent-talent kita bisa digali di liga-liganya berjalan dengan baik, keamanan stadionnya lancar, kemudian juga janji-janji Pak Erick Thohir sebagai ketika itu calon ketua PSSI juga harus diwujudkan. Bagaimana ingin menggunakan teknologi dalam pertandingan, bagaimana ingin menyatukan supporter, bagaimana keberlanjutan liga, bagaimana juga dengan keamanan, itu tentu saja juga harus diimbangi. Jangan sampai nanti kita juara, tapi di bawah orang yang nggak ada mau nonton di bawah. Liganya nggak berjalan, masih terjadi kecurangan, wasitnya tidak profesional. Jadi harus ada dua jalan yang sama. Oke. Juara tapi pembenahan juga dilakukan. Pembenahan di level liga ya? Betul. Oke, baik. Saya ke Bung Toel. Bung Toel, saat ini posisi kita peringkat 4 Asia loh. Bung Toel, apa perlu masih dibuktikan lagi bahwa kita harus juara AFF, Bung Toel? Harus dong. Harus ya? Harus. Jadi pentingnya piala itu ya, untuk seorang pelatih dan juga timnas. Iyalah, itu sih penting menurut saya sih. Tapi bukan diplesetkan menjadi itu adalah prioritas dan tujuan atau target. Jangan diplesetkan. Tetap kita ingin Asia. Tapi kalau kita target Asia, prioritas Asia, masakan yang Asia Tenggara, kita nggak bisa dapat gitu. Kan itu. Oke, baik. Bung Wiwit, komentar Anda nih Bung Wiwit. Kita kan pencapaian kita luar biasa di tim U23, 4 besar Asia, Golden Generation kalau kata Pak Erick Thohir. Tapi ternyata masih harus dibuktikan dulu nih, kita harus juara AFF begitu. Karena kita baru menang pertandingan, belum jadi juara ya. Iya, bagaimana Bung Wiwit? Ya sebetulnya penting juga buat Sintayong ya, kalau misalnya dia masih lama nanti menangani tim nasional dan juga pemain-pemain sekarang. Karena biasanya kalau keran trofi itu udah terbuka, mentalnya itu udah beda. Kalau udah pernah juara, mentalnya itu udah beda. Dan itu diharapkan bisa mendatangkan trofi-trofi berikutnya. Kalau saya sih melihat harapan ke sana sih mungkin ada ya, karena saya nggak bisa bantah apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong kepada tim nasional kita. Tadi Bung Hamdan bilang kenaikan peringkat FIFA itu nggak main-main, 40 posisi. Bulan lalu kita menjadi negara dengan kenaikan peringkat paling tinggi sedunia. Bulan lalu itu. Kemudian mungkin satu contoh kecilnya adalah ketika kita sebelum ini selalu frustrasi menghadapi Vietnam. Kayaknya ketika kita masuk ke lapangan menghadapi Vietnam, kok bawaannya udahlah kalah ini pasti. Paling nggak cuma maksimal imbang lah. Tapi kemudian Sintayong juga pernah ngerasain frustrasi kayak gitu ya. Nggak pernah menang lawan Vietnam. Tapi kemudian sejak mungkin Piala AFF 2020 ketika dia bisa menahan Vietnam 0-0. Kemudian sekarang 3 kali berturut-turut menang melawan Vietnam. Ada rasa kepercayaan itu di saya dan saya yakin juga masyarakat Indonesia juga mungkin merasa demikian bahwa kita sekarang udah bisa ngalahin Vietnam, jangan-jangan Vietnam juga malah udah nggak bisa ngalahin kita dengan tapi dengan mengalahkan Korsel, Australia, Jordania, bukankah mental kita juga sebenarnya bisa lebih harapannya begitu dan ini tidak bisa lepas juga dari pemain-pemain yang naturalisasi, pemain-pemain keturunan yang kita datangkan karena nyatanya faktanya adalah perubahan kita itu sangat signifikan ketika mereka ada di dalam tim. Jadi kreditnya bukan untuk STY aja dong. Iya, betul. Buat Ketua Umum Erick Thohir juga dong. Kenapa nih Bung Toel kok kayaknya alergi kalau saya kalau saya bilang STY? Saya mau memproporsionalkan aja. Gitu loh. Karena perjalanannya kan jelas. Jadi kalau menang itu bisa ada sebutan menang kebetulan, menang karena keberuntungan. Nasib. Tapi kalau juara itu pengakuan. Oke, baik. Jadi kita masih perlu juara, bukan cuma menang pertandingan. Meskipun kita sudah ada pencapaian-pencapaian yang patut kita syukuri, Mas Hamdan, tapi sepertinya bapak-bapak di sini belum puas sebelum kita menjadi juara. Bagaimana pemerintah melihatnya? Jadi gini, kita percaya dengan proses dan kadang-kadang proses itu tidak langsung serta-merta menang melawan misalnya Vietnam ataupun Thailand. Tapi faktanya kan juga kita 3 kali berturut-turut ya menang melawan Vietnam, Piala Asia, terus kemudian kualifikasi 2 kali berturut-turut, bahkan
di kandangnya Vietnam sendiri dengan skor yang luar biasa. Jadi ini kita menunjukkan bahwa taji kita di level Asia Tenggara juga sudah mulai terbukti. Lawan Thailand belum kan Bang? Lawan Thailand betul. Tapi ini kita tidak bisa Piala AFF dengan Asian Cup is not apple to apple. Carabao Cup dengan Premier League itu nggak apple to apple. Silakan saja memenangkan Carabao Cup, yang penting yang Premier League yang juara siapa, itu. Jadi Piala AFF ini kalau dalam skala prioritas apakah wajib atau sunnah ini? Ya kan? Ini skala yang harus dijelaskan. Karena Thailand dan Vietnam mengirimkan pemain kelas 2-nya di AFF sekarang karena mereka mengejar Asia. Dan apa yang dilakukan Sintayong ketika saya tanya, mengapa Anda memerlukan naturalisasi? Karena saya ingin berprestasi di level Asia. Jadi skala prioritasnya sudah jelas di situ. Itulah target yang diinginkan oleh Coach Sintayong bersama dengan PSSI. Oke, berkali-kali. Saya nanya ya, prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya. Tanah kelahirannya Paul Pogba itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sintayong ini bukan penyihir. Bisa langsung magic langsung menang. Ini ada prosesnya. Ini bukan seperti melempar pembinaan ataupun oke, kamu sudah saya bayar, saya percayakan menjadi pelatih timnas, kamu harus menang besok. Tidak seperti itu. Kalau kita lihat building club juga seperti itu. Mas Hamdan, tidak mengharapkan yang instan, tapi pemain naturalisasi dianggap adalah cara yang instan. Gimana itu? Jadi begini, di dunia sepak bola saat ini ada namanya konsep utilization of diaspora player. Kita, Indonesia itu mempunyai 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Negara-negara lain sejak sejarah Piala Dunia 1930 itu menggunakan pemain diaspora. Persentasenya itu sekitar 10%. Jadi nanti di Piala Dunia berikutnya di mana ada 40 tim, itu akan ada 1.100 atlet dan 110 diantaranya itu adalah atlet diaspora. Yang lahir di luar dari tanah kelahirannya, kemudian dinaturalisasi. Ini hal yang sudah dilakukan berbagai macam negara. Saya berikan contoh. Ketika Roberto Mancini memenangkan Piala Eropa 2020, dia menaturalisasi Matteo Retegui, tidak bisa bahasa Italia. Padahal dia mempunyai Ciro Immobile yang mencetak 32 gol season. Apakah karena Inter Milan ataupun AC Milan ataupun Juventus tidak punya pembinaan yang baik? Bukan. Tapi dia memanfaatkan potensi diaspora yang ada. Nah, potensi diaspora kita itu tersebar di lebih dari 90 negara. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan emosi naturalisasi, tapi equanimity. Titik tengahnya di mana? Titik equilibriumnya di mana? Bagaimana kita memanfaatkan the best of both worlds? Talenta yang ada di dalam negeri kita dari Sabang sampai Merauke, lalu kita kombinasikan dengan talenta diaspora kita. Ya, jadi maksudnya tidak perlu didikotomikan tidak gitu perlu ya? didikotomikan, tapi ini adalah sinergi. Sekarang saya berikan contoh Spanyol. Spanyol menang Piala Dunia 2010, betul? Ya kan? Pelatihnya Vicente del Bosque. Ngapain dia naturalisasi Diego Costa? Apakah gara-gara La Masia tidak bisa memproduksi striker lagi? Apakah gara-gara La Factoria-nya Real Madrid tidak memproduksi striker lagi? Tapi ada kebutuhan tim. Diego Costa belum, di 2010 belum Bang? Enggak, dia untuk 2014. Kan dia 2010 dia menang. 2010 nggak ada Diego Costa. Sekarang pertanyaannya gini, 2010 dia menang Piala Dunia. Lalu 2012 dia bilang saya akan naturalisasi Diego Costa. Boleh nggak kita pertajam secara sepak bola? Boleh, silakan. Prestasi tim nasional kita sekarang di bawah Sintayong ada faktor naturalisasi nggak? Saya pikir kalau kita hanya mengatakan karena faktor naturalisasi, itu adalah salah satu bagian. Kita juga artinya ada kan, bukan hanya kan? Iya. Kita firm ada. Salah satu. Kita ambil gambaran perjalanannya. Waktu AFF, waktu kalah sama Pak Hang Seo-nya Vietnam, itu ada strikernya kan Irfan Jaya, Kus Hedia, siapa lagi Dedik Setiawan yang sekarang hilang semua tuh kan? Itu kan nggak dapat apa-apa tuh. Bahkan ketika naturalisasi sudah muncul pun kalah 1-5 di Basra sama Irak kan. 1-1 sama Filipina di Manila kan November kemarin 2023. Ketika naturalisasi sudah dikasih pun tidak serta-merta. Oke. Sekarang berikutnya menang di Piala Asia lawan siapa? Vietnam 1-0. Penalti kan? Asnawi. Oke. Di kualifikasi Piala Dunia 21 Maret kemarin di GBK 1-0. Susah payah enggak? Kita bicara permainan sepak bola. Susah payah. Babak pertama permainan masih dikuasai Vietnam loh. Yang Vietnam transisi ke Trussier kan.
babak kedua baru bikin gol lewat lemparan ke dalam lagi. Artinya apa Bung Toel? Artinya naturalisasi yang diberikan pun tidak serta-merta itu udah sekitar 7 yang main. Tapi ketika menang 3-0 di Hanoi memang signifikan permainannya. Karena tidak serta-merta maka Makanya yang di Hanoi 3-0 dominan kelihatan karena sangat signifikan di lapangan. Faktor siapa? Menurut saya penambahan 3 terakhir. Jai Izes, Tom Haye, Ragnar Ratmangun. Jadi maksudnya, maka secara karena sepak tidak bola serta-merta, muncul maka logika kan? Apakah konsep naturalisasi harus dikurangi, tidak menjadi prioritas atau Enggak, bagaimana? akhirnya gini kita dalam menilai sepak bolanya. Ketika pencapaian itu terjadi yang baru Vietnam 3 kali berturut-turut, ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal Sinteyong. Kalau karena kecerdikan taktikal Sinteyong, kenapa nggak dari kemarin-kemarin pertanyaannya? Oke, saya jelaskan. Tapi baru muncul di Hanoi sangat dominan. Saya jelaskan logika sepak bola. Yang pertama begini, ini namanya kita harus melihat jangan hanya game to game, tapi result oriented ya. Sekarang kita di posisi sebentar lagi lolos ya. Dengan catatan misalnya kita bisa menahan imbang Irak, lalu kita bisa menang lawan Filipina di kandang. Jadi kalau kita setiap game, kalah, wah ini pasti gara-gara Sintayong kurang bisa meracik ataupun naturalisasi, itu kita melihat game to big game. Ini yang disebut Bill Clinton itu. Kita following the headline, but we are not following the trend line. Sekarang pertanyaan Saya berikan contoh logikanya. begini, logika sepak bola begini. Inter Milan, Simone Inzaghi kalah 2 kali lawan Sassuolo, tapi dia juara Liga. Apakah kekalahan itu menjadi fatal? Tidak. Dilihatnya hasilnya. Hasil akhirnya, pertanyaan nanti evaluasinya, apakah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Irak dan menghadapi Filipina? This is not a game over. Itu jawabannya. Itu jangan dilihat game to game. Karena game to game itu yang namanya sepak bola itu ada ups and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya. Tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi, tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan liga, niscaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut. Jadi kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang blunder? Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan gini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah kalau sebagai tim. Kalau menang kecenderungannya nih sekarang itu menang karena Sinteyong, tapi kalau kalah karena salah pemain, karena blendernya Justin Hubner, karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh, naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Ada 12 pemain. Begini. Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, ini gara-gara pemain, ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya kan tidak baik gitu loh. Begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik juga kurang bisa mengangkat gitu. Jadi pelatih juga kelas internasional, jadi soal disiplin juga kita penting. Kita jangan melihat ini satu sudut saja. Ini pemain naturalisasi. Pertama, kosakata pemain naturalisasi itu oksimoronik. Karena naturalisasi itu proses. Sedangkan kalau proses itu dia belum final. Hasilnya itu adalah WNI. Ketika dia sudah WNI, dia dipanggil timnas, dia adalah pemain timnas. Kan kalau secara sepak bola kita nggak bicara soal itunya. Iya, tapi maksud saya seperti ini. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang pertanyaannya, waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, kurang ini ya. Itu yang munculkan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sinteyong. Tadi saya mengkritik bahwa kalau tadi dikatakan bahwa pelatih bertanggung jawab di lapangan, ini harusnya ketika ada kegagalan pelatih bertanggung jawab. Ini yang harus dilakukan dan pelatih harus menerima masukan. Dan saya nggak mati itu, gitu loh. Sekarang kita mau ngomongin sepak bola. Kita hari ini masih membahas naturalisasi. Harusnya kita membahas mengenai data analitik dari sepak bola, ya kan? Naturalisasi menjadi suatu hal yang kontroversial di tanah air, sedangkan di luar negeri adalah suatu hal yang lazim. Tim sebesar Spanyol melakukannya, sebesar Inggris melakukannya, pernah ada sebanyak Italia. Indonesia nggak naturalisasinya? Loh, Maroko itu 20 pemain. Tapi hasilnya? Kan hasilnya juara 4 Piala Dunia. Nah, kita? Lah kita baru memulai.
Pertanyaan sekarang contohnya yang menjadi penting adalah kita membahas sepak bola ataupun technical sense-nya. Di sini kita bahas naturalisasi. Kenapa kita membahas misalnya Marcelino itu XT-nya itu nomor 2 se-Asia? Itu achievement. XT itu kemampuan seorang pemain untuk menciptakan gol bagi timnya. Kita tidak membahas itu. Kita tidak membahas field tilt misalnya. Statistik analisa bola. Kenapa kita tidak mengundang ahli matematika statistika untuk mengalah sepak bola? Tapi yang dibahas pertengahan tahun lalu, bulan Agustus, di media Korea dia bilang pemain lokal kita punya kelemahan secara mental, takut kalah sebelum bertanding. Dan kelemahan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Menurut saya, itu Sintayong yang ngomong, pernyataan itu membelah. Pembelahan antara akhirnya yang terjadi di jagat publik bola kita, pro dan anti naturalisasi kan begitu. Pro dan anti Sintayong, kan harusnya nggak begitu. Dan itu yang saya kritisi. Saya mengkritisi pernyataan itu. Kenyataannya di U23 kali ini, apakah naturalisasi yang sangat dominan? Kan ya juga. Hernando Ari dominan, Rizky Ridho dominan, Komang Teguh bikin gol, Witan dominan hidup lagi, Marcelino apalagi gitu kan, Rio Fahmi juga apalagi. Jadi sebetulnya ucapan dia itu sudah gugur gitu loh. Tapi yang jelas sebetulnya bukan memverifikasi ucapan saya, ini kan sinergi kan. Sinergi. Jadi kan nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Bagusan naturalisasi atau kecerdasan taktikalnya gitu. Bagusan naturalisasi atau kecerdasan taktikalnya nanti dijawab ya. Masih ada Bung Wiwit dan juga Mas Hamdan untuk mengomentari, Mas Hensa juga. Kita jeda dulu pemirsa. Dipersembahkan oleh mana yang harus dipilih prioritas pertama? Apakah benahi liga, hal itu akan menghasilkan pemain-pemain yang baik untuk timnas, atau benahi timnas, atau yang mana? Nah, masalahnya masyarakat kita ini udah haus betul yang namanya kemenangan. Sangat haus kemenangan. Maka mau tidak mau Pak Erik ini sebagai ketum harus mencari sebuah langkah-langkah besar memperkuat timnas. Lanjutkan lagi kontroversi pemirsa. Tadi kita baru saja dapat update bahwa sebetulnya ada peluang ya bahwa akan ada penalti yang tercipta, tapi untungnya tidak masuk ya, tidak berbuah gol. Akhirnya skornya masih 1-0 untuk Gini. Dan sayang sekali pelatih Sintayong harus di kartu merah. Di kartu merah. Kabarnya. Alasannya kenapa? Mungkin penonton lebih tahu ya. Kita harus mendengar dulu update-nya seperti apa. Tapi kita lanjutkan dulu update yang ada di studio kita. Bung Wiwit, jadi dari tadi kan perdebatan kita di satu sisi ada yang merasa bahwa pemain naturalisasi ini memberikan kontribusi, bisa meningkatkan prestasi kita. Tapi di sisi lain ada yang merasa bahwa pemain naturalisasi kita yang sudah kita naturalisasi itu tidak cukup berkontribusi. Persoalannya apakah perdebatannya harus antara mendikotomikan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal, atau kita harus berhenti dengan perdebatan itu? Ya sekarang semua pemain yang ada di tim nasional adalah pemain Indonesia, kita harus akui itu. Kita nggak boleh lagi nyebut ada perbedaan antara naturalisasi dan enggak. Dari ininya ya, dari posisi, dari status, ataupun dari pilihan pelatih gitu ya. Semuanya adalah pemain Indonesia. Cuman memang kalau saya menyoroti keseimbangan antara naturalisasi dengan apa namanya tanggung jawab PSSI untuk membuat kompetisi yang lebih bagus buat mencetak pemain-pemain lokal kita. Siapa tahu mereka bisa mencapai level seperti pemain naturalisasi. Kemarin saya dengar dari PSSI, dari salah satu exco bilang bahwa untuk
dari kompetisi kita untuk mendapatkan pemain sekualitas pemain naturalisasi yang ada sekarang itu butuh waktu 6 tahun. Nah, harapan saya jangan berhenti gitu loh. Maksudnya jangan harus dimulai sekarang. Naturalisasi boleh diteruskan kalau pemain-pemainnya berkualitas ya. Tapi pembinaan sampai 6 tahun itu juga harus berjalan. Jadi nanti ketemu dan saya lebih suka kalau Sintayong ataupun siapapun pelatihnya nanti tim nasional dibuat pusing oleh stok pemain yang kita punya. Baik itu pemain naturalisasi atau pemain yang lahir dari Liga 1. Baik, yang jelas PSSI membutuhkan katanya 150 pemain lagi nih untuk mengisi slot ya dari kelompok umur sampai senior. Mas Iqbal, jika memang program naturalisasi ini akan menjadi program jangka panjang, Anda setuju tidak? Ya, saya kira memang kalau kita keliling Indonesia sangat luas. Di kampung-kampung tuh banyak sekali talent-talent muda di sekolah-sekolah. Memang harus ada pencarian bakat yang serius. Ada badan khusus yang memang kerjanya memang tugas mencari. Karena kesempatan itu bagi anak-anak di pulau-pulau, di Indonesia, di luar Jawa misalnya, akses itu yang sulit. Banyak sekali mereka yang punya bakat alam ya. Karena apa? Karena sepak bola itu bakat. Salah satu bakat. Makanya harus sinergi dengan Kementerian Pendidikan. Bagaimana guru olahraga kita juga memiliki jejaring. Sehingga anak-anak yang memiliki bakat potensi itu dari kecil sudah digalang. Jadi saya kira kalau dikatakan hanya mencari 150 orang, saya kira saya pesimis kalau dikatakan tidak ketemu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah serius mencarinya? PSSI sudah serius belum, Bung Toel, selama ini? Saya pikir bukan soal bakat negeri ini ya. Naturalisasi itu kan dari segi strategi membentuk timnas itu kan hanya akselerasi, shortcut, jalan pintas. Soal pemain kita ngejar 6 tahun juga sebetulnya itu juga masih pertanyaan argumentasinya apa gitu loh. Kalau soal bakat misalnya ya, ini misalnya kita bicara tentang Boaz Solosa. Siapa yang nggak mengakui bakat Boaz Solosa hebat? Bahkan Peter White saat itu pelatihnya tahun 2004 saat masih muda, usianya 20-an lah Boaz, sama seperti Rafael Strijk sekarang bilang, kamu itu sebetulnya punya potensi untuk main di Inggris. Itu Peter White. Gitu loh. Sekarang dengan Rafael Strijk, saya bilang bakat Boaz lebih hebat daripada Rafael Strijk. Lebih mengerikan soal bikin golnya. Artinya yang saya mau bilang, bakat kita banyak. Cuma bakat itu kan harus dirawat, dikembangkan, ditingkatkan supaya naik ke level itu. Selama ini bakat ini apa? Diabaikankah? Bukan diabaikan, artinya bakat itu akan tumbuh diasah dalam sebuah lingkungan yang namanya kompetisi. Dan kita tidak menyediakan lingkungan kompetisi yang baik. Kompetisinya ada, tetapi apakah kompetisinya sudah tajam gitu kan, sudah solid, sudah sangat kompetitif, sudah sangat kualitas, itu yang jadi pekerjaan rumah. Oke, Bang Hensat, apakah memang kompetisi di Liga Domestik kita memang masih belum membangun lingkungan yang baik begitu untuk para pemain? Karena itulah ada naturalisasi yang harus bisa menjadi program jangka panjang begitu yang diharapkan oleh PSSI, mendatangkan pemain ini 150 pemain loh Bang Hensat. Ya kalau Liga sih menurut saya sudah bagus ya, bahkan industri sepak bola di Indonesia ini berkembang pesat. Jadi kalau kita sekarang mendatangi klub-klub yang ada di berbagai daerah di Indonesia, mereka sudah ready itu dengan pembinaan, bahkan hingga merchandise-nya pun sebagai industri sepak bola mereka ready semua. Nah kalau kemudian dikatakan bahwa naturalisasi adalah sebuah proses, nah ini yang sebetulnya saya akan mempertanyakan itu terus gitu, karena oke, betul ada sebuah proses, prestasi kita lebih baik secara peringkat gitu, tapi tanpa juara tetap aja kita nggak akan diingat oleh sejarah. Gini maksud saya. Siapa di antara kita, mungkin Bung Toel dan Bung Wiwit tahu gitu, peringkat berapa Denmark saat ini. Tapi semua hafal bahwa mereka itu pernah juara Eropa. Apapun itu. Bahkan cukup dramatis mereka masuk ke level itu karena menggantikan salah satu peserta yang didiskualifikasi atau dilarang tampil. Tapi kita ingat gitu. Nah kalau sekarang prestasi kita adalah kenaikan peringkat, itu mungkin bagus buat PSSI. Tapi buat kita akan sulit mengingatnya. Maka menurut saya jangka akhir dari sebuah perjalanan prestasi itu mestinya dinilai dari juara itu. Makanya saya sih yang paling kecil adalah AFF, maka coba Sintayong kasih dulu kita juara AFF gitu ya. Nah balik lagi ke proses naturalisasi, apa yang ada sekarang ini bagus-bagus aja sebetulnya. Hanya memang bagaimana si diaspora ini ya bisa juga membangkitkan gairah dan
teknik para pemain-pemain nasional yang memang bermain di Liga Indonesia sudah sekian lama gitu. Nah itu dulu itu bisa atau tidak? Karena misalnya di pertandingan terakhir yang ada Tom Haye-nya itu, dia lebih senang bagi ke mempassing bola ke yang sesama naturalisasi dibandingkan. Yang jelas timnas yang hebat adalah hasil dari liga yang baik seperti itu ya. Saya nggak setuju soal liga sudah dibilang bagus. Saya akan bilang bagus kalau semua klub Liga 1 dan bahkan Liga 2 itu punya tim junior. Dan tim juniornya itu harus punya kompetisi yang sama dengan tim senior, dengan durasi, dengan sistem. Itu baru saya akan bilang kompetisi. Jangan sampai PSSI juga terkesan lebih sibuk dengan timnas daripada berbagai kompetisi domestik. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu. Masih ada satu segmen terakhir ya. Mas Hamdan sepertinya sudah gatal ingin menjawab. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Kita sudah tiba di segmen terakhir, Mas Hamdan. Naturalisasi adalah salah satu cara untuk mengakselerasi prestasi kita. Tapi bagaimana juga cara untuk mempercepat kualitas, meningkatkan kualitas pemain lokal kita? Seperti yang saya sampaikan, ini adalah proses yang panjang dimulai dari pembinaan. Naturalisasi hanyalah salah satu bagian akselerasi tersebut. Seperti halnya pemerintah Indonesia Presiden Indonesia mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola Indonesia. Di mana pembinaan itu menjadi kunci, di mana misalnya contoh PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Atlet, PPOP dan SKO, Sekolah Kejuruan Olahraga itu ditingkatkan, baik dana dan fasilitasnya. Di Timnas U23 saat ini ada 7 jebolan dari PPLP, PPOP dan SKO yang membela Timnas kita saat ini. Ini adalah suatu capaian yang baik. Dan tidak hanya di situ saja, peningkatan kualitas pelatih. Ingat, pelatih yang baik, yang mengajarkan sepak bola yang baik dapat mencetak pemain yang baik pula. Maka Kemenpora dengan berbagai stakeholder menggelar berbagai macam latihan lisensi C dan D untuk para pelatih. Dan juga baru-baru ini kita juga untuk pertama kalinya membangun training center bersama FIFA. FIFA menggelontorkan 85 miliar dan Indonesia melalui Kementerian Keuangan juga menggelontorkan 95 miliar untuk membangun training camp dan training center pertama di IKN. Begitu pula juga pemanfaatkan atlet diaspora. Kita ada 9 juta diaspora kita yang tersebar di banyak negara, sebagiannya ada yang menjadi atlet. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa cabur untuk mengakselerasi. Ini mengkombinasikan the best of both world, talenta dalam negeri dan luar negeri. Harus sejalan, bukan dikotomi, tapi sinergi. Bukan emosi, tapi equanimity. Boleh. Bung Wiwit. Langsung saja nih, Bung Wiwit. Tanggapannya Bung Wiwit, bahwa sebenarnya PSSI bisa melakukan secara beriringan pengembangan pemain domestik dan juga sambil menaturalisasi pemain. Tapi pada praktiknya? Idealnya seperti itu. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik ya. Karena naturalisasi kalau menurut saya tidak bisa dibantah memberikan efek yang positif buat tim nasional kita. Apalagi ini kan masih muda-muda ya Bang Hamdan ya. Dan mungkin mereka 10 tahun ke depan nih masih ada nih. Jadi seperti itu Bung Toel, Piala AFF tinggal menunggu waktu saja sebenarnya ini. Amin. Semua indah pada waktunya. STI diperpanjang kontraknya sampai 2027, ini langkah yang tepat dong? Langkah yang tepat kalau dari sisi target yang sudah dibebankan, maka itu konsekuensi. Cuma insight bolanya yang harus dipertajam dari PSSI kepada Sinteyong. Karena itu tadi, apakah ini memang murni hasil kecerdikan kerja keras dia atau karena sumbangsih naturalisasi yang begitu besar? Kan itu pertanyaan. Logika sepak bola. Jangan ditarik ke arah sentimen, nggak ada sentimen. Nggak ada sentimen. Betul. Tapi kalau mau kasih usul ke Coach Sinteyong, apa tuh Bung Toel? Usul? Lebih rajinlah menengok Liga 1, lebih rajinlah turun ke Liga 1 karena niscaya potensi itu ada. Kalau tugas untuk memoles menaikkan ya tugas dia. Supaya kita nanti tahu legasinya. Oh, pemain ini adalah polesannya Sinteyong. Nah, sampai saat ini enggak. Dia memang sangat memanfaatkan naturalisasi yang begitu gencar dan banyak. Gitu kan? Bang Ensat? Ya kalau saya sih menilainya harus diubah nih pandangan tentang prestasi. Itu jangan sampai kemudian hanya sampai di
level bisa dianggap sebagai keberuntungan. Menang itu bisa dianggap sebagai keberuntungan. Tapi melajulah prestasi itu sampai tahap pengakuan juara. Juara, ukurannya juara tuh ya. Mas Iqbal jelas ya. Ya, saya kira juara itu kan membudaya ya. Kenapa Brazil itu selalu menang? Karena sudah membudaya. Makanya tugas kita memperbanyak sebanyaknya kompetisi supaya orang punya mental juara. Kalau nggak pernah juara, nggak membudaya dia. Oke, tampaknya masih ada waktu. Skor kita berapa? 1-0 masih sampai sekarang? Iya. Bung Toel, masih ada harapan Indonesia lolos Olimpiade? Ya semoga lah di sisa waktu yang ada ya, ada keajaiban. Karena kalau bisa menyamakan kedudukan, memperpanjang, atau bahkan lolos, menurut saya itu keajaiban. Ya extra time-nya kan 5 menit, mudah-mudahan aja ada keajaiban. Oke, baik kalau begitu terima kasih narasumber kami apapun hasilnya. Kita terus dukung sepak bola Indonesia untuk tetap berjaya. Terima kasih Bung Toel, Mas Iqbal, Mas Hensat, Bang Wiwit dan juga Mas Hamdan. Dan pemirsa demikianlah akhir dari kontroversi. Saya Zilvia Iskandar. Dan saya Valentinus Reza pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.